Ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat bukan konflik yang terjadi tiba-tiba. Hubungan kedua negara hampir satu abad diwarnai konflik, terutama soal ekonomi dan minyak. Situasi tersebut terus berkembang seiring perubahan kepemimpinan di kedua negara. Ketegangan pun mencapai titik paling tinggi saat AS menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada awal 2026. Inilah perjalanan panjang ketegangan AS dan Venezuela yang kini sampai di titik paling kritis. Pada awal 1900-an, Venezuela mulai mengeksplorasi sumber daya hidrokarbonnya. Penemuan bitumen atau aspal hitam lengket menjadi material penting bagi revolusi industri. Kekayaan alam ini menarik perusahaan asing untuk berebut konsesi. Pada 1883, pemerintah Venezuela memberi hak penambangan kepada New York dan Bermudez Company, namun dihentikan pada 1905 sebelum masa berakhir perjanjian. Penghentian ini menandai konflik awal antara perusahaan AS dan pemerintah Venezuela, serta menjadi pola yang berulang, yakni sengketa bisnis, diplomasi, hingga sanksi. Di era Presiden Juan Vicente Gomez, Venezuela membuka pintu lebar bagi investor asing. Perusahaan minyak besar AS seperti Standard Oil masuk pasca Perang Dunia I bersaing dengan perusahaan Inggris dan Belanda. Minyak menjadi instrumen politik untuk memperluas pengaruh Venezuela di panggung global, sementara AS menjadi pasar utama. Tahun 1943, Venezuela memberlakukan undang-undang hidrokarbon mewajibkan perusahaan asing berbagi laba 50%. Langkah ini menegaskan intervensi negara dalam industri migas dan memengaruhi harga minyak dunia. Memasuki 1970-an, pemerintah Venezuela mulai menasionalisasi industri minyak. Lalu pada Januari 1975, nasionalisasi resmi diterapkan, memicu sengketa valuasi dengan perusahaan AS besar. Meski begitu, Venezuela tetap menjadi eksportir minyak kedua terbesar bagi AS. Pada 1976, BUMN Venezuela yang bergerak di bidang minyak dan gas, PDVSA, didirikan untuk menangani seluruh sektor migas. Booming minyak membuat Venezuela relatif makmur. Lebih dari 90% devisa negara berasal dari minyak, dengan pendapatan mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar 150 triliun rupiah pada 1973. Kemakmuran ini menarik imigran dari seluruh Amerika Latin, menambah populasi sekitar 10% dari jumlah penduduk. Namun, ketergantungan pada minyak membuat ekonomi Venezuela rapuh. Fluktuasi harga dan fenomena banjir minyak dari negara non-OPEC pada 1970-an melemahkan kemampuan negara membayar hutang. Pada awal 1990-an, pemerintah kembali membuka pintu bagi investor asing melalui kebijakan Apertura Petrolera untuk mengeksplorasi cadangan minyak baru. Ketegangan meningkat tajam saat Hugo Chavez memimpin Venezuela pada 1999 hingga 2013. Ideologi kiri neososialisnya bertentangan langsung dengan AS. Melalui UU Hidrokarbon 2001, Chavez menaikkan royalti migas dan memperkuat kontrol negara. Krisis politik 2002 termasuk kudeta, gagal dan pemogokan massal pekerja migas melumpuhkan produksi minyak dan mengguncang pasar global. Chavez menuding AS berada di balik upaya penggulingan dirinya. Ironisnya, pada 2005, Chavez justru memberi bantuan minyak murah bagi warga miskin di Massachusetts, AS. Langkah ini menunjukkan sikap Chavez menentang pemerintah AS, tapi tetap membantu rakyatnya. Sejak Nicolas Maduro menggantikan Chavez pada 2013, ketegangan dengan AS semakin memuncak. Saling usir diplomat, sanksi ekonomi hingga pengakuan AS terhadap Juan Guaido sebagai presiden sementara pada 2019 memperparah konflik. Kemudian 2024 hingga 2025, Venezuela menuding AS berupaya melakukan kudeta dan menculik Maduro. AS meningkatkan tekanan dengan pengerahan gugus tempur, sanksi baru, dan penyitaan kapal tanker. Puncaknya terjadi pada awal 2026.
Presiden AS Donald Trump memerintahkan penangkapan Maduro dan istrinya Cilia Flores dengan alasan pemberantasan narkoba dan pengamanan aset strategis. Pernyataan Trump yang ingin menguasai cadangan minyak Venezuela menegaskan motif geopolitik di balik aksi tersebut. Bagi sebagian warga, penangkapan ini dipandang sebagai awal pembebasan dari rezim otoriter. Namun bagi pendukung Maduro, ia tetap perlawanan terhadap imperialisme modern AS. Itulah perjalanan panjang hubungan AS dan Venezuela yang mencapai titik klimaks dari konsesi bitumen hingga penangkapan Maduro. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.